Puji Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih kembali berjumpa dengan kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya sangat amat bersyukur karena saya percaya Tuhan sedang melawat dengan khairan luar biasa ajaib hidup Anda dan saya. Dimanapun kita berada, biar nama Kristus diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Kami percaya firman Tuhan tetap ya dan amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Dan apa yang Tuhan rancangkan, rencanakan dalam kehidupan seorang saya. Janji firman Tuhan ayat 42 ayat 2a, aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Kita introspeksi kembali. Kita renungkan, hayati kembali. Apa yang Tuhan rancangkan, rencanakan dalam kehidupan seorang saya. Dalam keadaan COVID-19 saat ini. Dalam rangka PSBB. Ada rancangan-rencana Tuhan dalam kehidupan Anda. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang orang tua, anak, siapapun juga, inilah waktu Tuhan saat ini. Tuhan merencanakan supaya ada pemulihan dalam kehidupan rumah tangga Anda. Di tempat Anda, Tuhan tempatkan dimanapun kita berada. Inilah waktunya kita saat ini merenungkan, menghayati firman Tuhan. Dan inilah waktunya juga Anda dan saya. Sebab firman Tuhan kata Pengkhotbah 3 ayat 11a, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan inilah waktu yang Tuhan inginkan Anda dan saya. Supaya Anda dan saya kembali firman Tuhan digenapkan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Alkitab berkata, jika Kristus hidup, bukankah dia hidup dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda, dalam apapun yang sedang Anda lakukan, kerjakan, perbuat. Bahkan dalam keadaan Anda dan berdiam diri saat ini, Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap beracara, Tuhan mau pakai anak saya dengan khairan luar biasa ajaib. Dan inilah waktu anak saya merenungkan hal-hal yang tidak berkenan, tidak layak dalam perjalanan kehidupan saya. Tanggalkan, tinggalkan. Sebab Anda dan saya sebagai ciptaan yang baru di mana Kristus hidup, yang lama sudah berlalu dalam hidup saudara saya, yang baru sudah datang mewarnai hidup saudara saya. Siapakah itu? Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Di mana dia berfirman bagi anak saya, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dan berkat Tuhan baru setiap hari. Bahkan setiap pagi dia menyiapkan, merancangkan, merencanakan, memberkati anak saya. Untuk menjadi berkat bagi suami, istri, bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi orang tua Anda, bagi komunitas di mana Anda dan saya berada. Hidup anak saya bukan biasa-biasa lagi. Tuhan mau pakai dengan khairan luar biasa aja. Inilah waktunya anak saya, dalam waktu pertobatan anak saya. Waktu kita berbalik datang kepada Tuhan, dengan segala potensi yang Anda dan saya sedang menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan saya. Mungkin hal-hal yang negatif saya tidak tahu. Tapi Anda tidak perlu ragu dan khawatir. Tangan Tuhan tetap terbuka. Dia berfirman dan bersabda, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang pada dia. Kita datang saat ini. Melalui situasi kondisi ini, kita datang bahkan berseru pada Tuhan. Waktu Anda berseru pada Tuhan, apapun yang sedang Anda saya gumuli, tetap pegang janji firman Tuhan. Dia berfirman Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku waktu dalam kesesakan. Sedang ada beban, ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Kita datang berseru pada Tuhan. Sebab firman Tuhan digenapkan Matius 11 ayat 28c. Firman Tuhan kata, dia akan berikan kelegaan, bahkan akan memberikan kelepasan. Waktu anak saya datang berseru di dalam beban masalah anak saya. Mazmur 50 ayat 15b. Waktu kita berseru pada dia dalam kesesakan, dia akan luputkan anak saya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara saya. Dan yang baru itu mewarnai hidup saudara saya. 2 Korintus 5 ayat 17b. Itu yang anak saya manifestasikan. Tapi tentu dasarnya tidak lain tidak bukan, yaitu kembali kepada firman Tuhan. Oleh karena itu kekasih yang Tuhan kasih dan berkati, renungkan terus firman Tuhan. Renungkan, hayati supaya kita bisa aplikasikan firman Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Dan saya berdoa supaya Yosua 1 ayat 8 digenapkan dalam perjalanan kehidupan saya. Di mana dia berfirman, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya perjalananmu akan menjadi berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang ada di depan saudara saya, untuk hari besok, untuk waktu-waktu ke depan. Petaka, masalah, persoalan, pergumulan, bisa saja menimpa dan menjadi bagian saudara saya. Tapi kalau kita merenungkan dan menghayati firman Tuhan dan aplikasikan dalam kehidupan saya hari lepas hari, janji firman Tuhan ya dan amin. Di mana dia bersabda bagi saudara saya dalam firman Tuhan, Yosua 1 ayat 8b, berseru
Dan dia berfirman bagi saudara waktu kita merenungkan dan menghayati firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Perjalananmu akan jadi berhati-hati. Sesuai semua yang tertulis di dalamnya. Di dalam apa? Alkitab Anda. Yang Anda baca, Anda renungkan dan hayati. Supaya perjalanan kehidupan anak saya menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dan beruntung. Orang dunia banyak berhasil, tapi keberuntungan tidak menjadi bagian mereka. Tapi bagi seorang saya yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya, keberhasilan menjadi bagian seorang saya. Karena itu dia telah tetapkan, gariskan anak-anak Tuhan yang beruntung juga mewarnai hidup seorang saya untuk segala aspek kehidupan seorang saya. Sebab selama anak saya berjalan bersama Kristus, dia ada dalam kehidupan seorang saya, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan yang anak saya tidak dapat lewati bersama dengan dia. Karena dia telah berfirman, Mazmur 60 ayat 14, bersama Allah kita cakap mampu melakukan perkara-perkara gagah perkasa. Sebab dia telah menginjak-injak musuh seorang saya di mana? Di bawah telapak kakinya. Dan saat ini konteksnya ada dalam telapak kaki seorang saya. Ada dalam perjalanan kehidupan seorang saya. Anda punya kuasa, punya otoritas, mandat yang luar biasa. Dan tetap pegang janji firman Tuhan. Bilangan 23 ayat 19, dia berfirman, dia bukan manusia, bukan anak manusia. Dia tidak pernah menyesal. Dia tidak pernah berdusta atas setiap firman yang disabdakan bagi seorang saya. Dan dia tentu sanggup mampu mengenapkan dan lakukan setiap apa yang dia firmankan tergenapkan dalam kehidupan saya. Pada waktunya, waktu Tuhan. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau Anda dan saya berjalan dalam pimpinan, dalam kehendak, dalam rancangan, dalam rencana Tuhan. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.